warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, kami dari kelompok Benjol. Berantas pinjol sebelum benjol. Kami dari kelompok Benjol akan mengungkapkan kesan dan pesan kami selama proses mengenai pinjaman online berlangsung yang akan dimulai dari Sebelum kelompok kami melakukan survei ke lapangan untuk mewawancari masyarakat, kelompok kami mencari permasalahan mengenai pinjaman online ini melalui internet. Adapun permasalahannya yang pertama, tingkat literasi yang rendah. Kedua, tekanan ekonomi atau kebutuhan. Yang ketiga, keinginan untuk memenuhi gaya hidup. Yang keempat, kemudahan dalam proses melakukan pinjol. Yang terakhir yaitu modus dan penipuan. Selanjutnya ada perundang-undangan yang sudah ada di sini. Itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Tata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77/01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian saat kami melakukan survei, kami mengunjungi Desa Dayakolot. Sebelum mewawancara narasumber, kami meminta izin kepada kepala desa yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa Dayakolot, dan kami telah diizinkan. Setelah diizinkan, kami kemudian membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yang satu kelompoknya berisi 4 orang. Kemudian kami mulai mewawancarai narasumber. Target narasumber kami adalah sebanyak 30 orang. Baik, dari hasil survei kemarin kita mendapatkan 30 narasumber, yaitu diantaranya 12 orang yaitu terkena pinjol dengan rata-rata umur di atas 40 tahun dengan penghasilan rata-rata 1-2 juta per bulan. Kebanyakan dari narasumber yang kami wawancarai yaitu laki-laki yang sudah menikah, mereka dengan alasan utama yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kebetulan dari alasan tersebut kita menemukan masalah utama yaitu yang kita ambil yaitu kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk solusi yang kami tawarkan itu adalah pembuatan aplikasi yang bernama budgeting, di mana aplikasi ini berguna untuk memanage keuangan masyarakat Desa Dayakolot, yang dimana penggunanya ini bisa mengatur keuangan mereka masing-masing. Meskipun pinjol mempunyai sisi baiknya, yaitu dapat menangani solusi keuangan, akan tetapi pinjol tetaplah lingkaran setan yang membuat kita berujung pada tindakan kriminalitas. Oleh sebab itu, kita harus memberantas pinjol dengan cara holistik, yaitu sampai dengan akar-akarnya. Kami berharap pemerintah melakukan kerjasama dengan operator seluler untuk menutup akses promosi mengenai pinjol. Kami juga berharap pemerintah dapat mengurangi dampak negatif dari pinjol dengan menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen, meningkatkan literasi keuangan untuk mencegah masyarakat yang terlibat dari utang yang tidak terkendali, dan juga memastikan suku bunga yang wajar. Nah, lalu buat kesan apa sih yang udah kita dapat dari proyek ini? Salah satunya adalah kekeluargaan, di mana proyek ini membuat kita semakin dekat dengan teman-teman dan juga masyarakat. Kita juga mengetahui sifat-sifat dari masyarakat itu gimana sih. Dan kami juga senang banget ya, alhamdulillah di kelompok kami ini kerja semua. Jadi kesannya itu sangat seru banget buat proyek hari ini. Lalu pada survei kali ini kami juga mendapatkan pengalaman saat kami mewawancarai narasumber, juga kami mendapatkan etika bahwa kami harus sopan ketika kami mencoba agar masyarakat mau menjadi narasumber kami. Juga kami harus bersikap ramah agar masyarakat mau menjadi narasumber kami. Baik, adapun langkah ke depan kami, yaitu setelah mendapatkan proyek selama hampir 1 semester ini, kami berharap dari inovasi yang telah kami berikan, yaitu melalui aplikasi budgetan, kami harap masyarakat bisa mengatur lagi keuangannya menjadi lebih baik, dan kami berharap pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pinjol itu sangat berbahaya. Cukup sekian yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite. Helpless to the face and the fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. A backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. Sebelumnya Pak, selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa baru Telkom University ingin mengerjakan tugas dari Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mewawancarai Bapak sebentar. Boleh? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nggak nama Bapak siapa? Ya, nama saya Daman Soleman, asli Sukapura, RT 2 RW 6. Dedi. Tadi. Oke. Namanya Rizky. Jualan. Jualan. Oke. Security. Pengangguran, saya mah nggak punya kerja itu. Pekerjaannya untuk sekarang freelance. Ya, sekitar 2 lah. Per bulan. Iya. 3 sampai 4 juta kalau rame, kalau bersih. Kalau dari jualan ini nggak menentu ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang Bapak punya sampingan, kembor gitu. Dari bikin jemur air gitu. Berarti kurang lebih 3 juta ya Pak? Ya, lebih akhirnya. Kalau teman, mungkin saya dengar cerita dari keponakan aja yang pegawainya terlilit dengan pinjaman online kayak gitu. Itu yang saya tahu. Ya, sampai sekarang nggak tahu pinjamannya berapa, tapi melihat keadaannya ya akhirnya dia sendiri menghilang gitu. Ya, dia udah nggak ada lagi di Bandung, dia nggak tahu kemana. Ya mungkin karena ya itu tadi masalah pinjaman online itu. Pernah 1 kali. Enggak. Pernah. Ya, pernah. Mungkin karena gampang ya. Satu gampang, mungkin mereka nganggapnya satu gampang. Kedua, kan cicilannya juga katanya gampang, cuma 1.000 per hari. Itu kan lama-lama juga kan, itu ada tiap hari 1.000. Kalau nggak ada kan nambah lagi bunganya gitu. Buat sehari-hari sih, lebih ke sehari-hari. Itu waktu kepepet Bapak perlu ada yang keperluan buat modal. Buat modal usaha ya Pak? Ya kalau ini mah ya pasti karena kebutuhan, ya bisa kebutuhan mendadak buat anak sekolah atau apa, ya nggak tahu lah. Mungkin itu relatif kebutuhannya yang dia butuhkan saat itu gitu. Sebenarnya menurut saya transparan, cuma kan karena kebutuhan itu mereka kehimpit kebutuhan yang mendadak itu kan. Nah itu karena saya sendiri tidak tahu pinjaman online itu kayak gimana aturan mainnya atau apa namanya bunganya segimananya juga saya nggak tahu berapa persen atau apanya gitu kan. Karena saya sendiri juga ya tidak tertarik sih dengan pinjaman online kayak gitu. Jadi ya kurang begitu memahami lah kalau secara ininya dengan pinjaman online gitu. Hanya tahu dari cerita itu sama kasusnya gini-gini gitu. Ya itu aja sih. Jelas sama besar sih. Bisa. Ya kalau waktu saya mah jelas Neng, jelas pas berapa bulan gitu, 1 tahun, jarak 1 tahun udah beres. Kalau prinsip saya itu kembali lagi kan ya, setiap orang itu kan ada kebutuhan,
dan gimana dia cara memenuhi kebutuhannya. Mungkin ada yang pingin instan atau ada yang pingin dengan usaha. Mungkin kalau yang instan ya kayak gitu dia mencari pinjaman online atau apa. Kalau saya sendiri ya alhamdulillah, karena saya pengangguran, saya tidak banyak kebutuhan, tidak banyak kemauan, ya kayaknya nggak butuh lah pinjaman online kayak gitu. Iya. Iya. Kalau rencananya kalau nggak kebayar kan bunganya makin tinggi ya, makin besar. Dikejar-kejar. Gitu. Gak enak sih. Buat saya mah ya paham, cuma kan karena kehimpit ekonomi itu mereka pinjam ke pinjol, karena kan syarat-syaratnya juga mudah, cukup KTP aja. Kalau ke bank kan macam-macam syaratnya gitu. Untuk pemahamannya kita kurang ini sih, jadi paling resikonya banyak dicariin DC atau debt collector kalau misalkan nunggak kayak gitu. Berarti pernah ngalamin kesulitan buat bayar? Pernah. Sampai sekarang sih. Responsif karena mungkin mereka lagi benar-benar ngebutuhin banyak customer atau yang ngajuin gitu. Jadi dia responsif banget, sampai ada yang follow up lewat WhatsApp, lewat telepon kayak gitu. Iya. Iya. Belum sih. Pernah Tersebar? Enggak. Enggak. Ya jangan dengan alasan udah sampai bapak jangan sampai menyebar orang lain, terasa gitu pahitnya gitu. Susah ya? Keluarga atau Enggak sih. Enggak, karena pasti terjerat utang piutangnya bakal lebih jauh lagi. Janganlah, nggak rekomen kalau itu. Ya, soalnya membahayakan mereka juga gitu. Enggak. Kalau saya mah lebih merekomendasikannya ya usaha sendiri aja lah. Ada ya, ini misalnya kalau ada kemauan atau apa, ada uangnya ya beli, kalau nggak ada uangnya ya udah diem aja. Prinsip saya itu gitu. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bercanda.
baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. Perkenalkan, kami dari kelompok Ganjol akan menyampaikan terkait problem solving masalah dan substansial serta tindak lanjut serta kesan-pesan selama proyek ini berlangsung. Yang pertama adalah terkait problem solving. Berdasarkan penelitian kami kemarin, kami itu melakukan penelitian secara langsung ke Kelurahan Pujangsari, yang mana teknik pengambilan datanya itu kami lakukan melalui observasi dan wawancara langsung kepada beberapa warga. Dari hasil wawancara, kami mendapatkan bahwa alasan mereka menggunakan pinjaman online itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Yang mana ini adalah sebenarnya masalah yang mendasari pemakaian pinjaman online. Sehingga menurut kelompok kami, problem solving dari masalah kemiskinan ini tentu harus melibatkan pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya yang menyejahterakan masyarakat, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Karena kemiskinan merupakan masalah yang lumayan kompleks, jadi mungkin kebijakan-kebijakan itu bisa dibuat lebih optimal. Kemudian tindak lanjut dari kelompok kami adalah melakukan sosialisasi secara terbuka melalui media sosial dan juga melakukan edukasi berupa games edukasi yang sudah kami buat. Berikutnya adalah penyampaian pesan-pesan dari kelompok kami. Pesannya itu seru karena kita dapat pengalaman baru. Kita nggak cuma belajar di kelas doang, kita turun ke masyarakat langsung. Terus kita juga jadi tahu banyak hal yang nggak kita dapat dari kelas. Terus juga karena proyek ini tuh berkelompok, kita juga jadi bisa berinteraksi sama teman-teman kita juga jadi lebih dekat. Terus jadi Tambahan mungkin dari saya pribadi, kesan-pesan dari selama proyek ini, tentunya kita dapat pengetahuan dan implementasi dari soft skill itu sendiri. Kan kelompok kami itu melakukan wawancara secara langsung kepada warga, dan kebetulan semua anggota kebagian untuk nanya ke warga sekitar. Jadi mereka masing-masing tahu cara berkomunikasi secara formal bagaimana untuk mendapatkan data. Jadi itu mungkin pembelajaran yang didapat dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok Ganjol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok Ganjol mendapatkan wawancara ke Kelurahan Bagas, terus ada beberapa kegiatan yang kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara ke Kelurahan Bagas. Yang pertama itu ada melakukan diskusi dulu apa aja pertanyaan yang mau kita tanyakan kepada masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, kita langsung turun ke lapangan. Sebelum kita turun ke lapangan, sebelum kita melakukan wawancara ke masyarakatnya, kita ada izin dulu ke staf kelurahan. Setelah mendapatkan izin, kita membagi lagi menjadi kelompok kecil, beberapa kelompok, agar materi yang kita diskusikan sampai semua ke masyarakat yang ada di Wates. Setelah kita melakukan wawancara, kita melakukan pengumpulan data dari kelompok-kelompok kecil itu di dalam satu file dokumen. Setelah itu kita simpan datanya jadi kebanyakan
itu dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Jadi pengeluaran warga Wates itu lebih banyak dikeluarkan daripada pemasukan yang mereka dapat. Untuk problem solusi yang kami berikan itu yang pertama ada cek. Cek ini singkatan dari pinjaman online cek. Jadi digunakan aplikasi untuk menyaring apakah aplikasi pinjaman online ini ilegal atau tidak atau ilegal. Yang kedua ini Inbox. Ini merupakan aplikasi yang kami buat untuk memfasilitasi kegiatan generasi. Dengan cara kami juga bekerjasama dengan pihak keuangan Wates. Kesimpulannya, pinjaman online awalnya memberikan kenyamanan bagi warga Wates, namun jika warga tidak bijak memilih penyedia pinjaman online, pada akhirnya bisa menjadi pemicu utama. Dengan suku bunga yang tinggi dan periode pembayaran yang pendek, serta pinjaman online yang tidak transparan dalam hal administrasi sehingga peminjam harus membayar berkali-kali lipat dari yang disepakati. Maka dari itu pentingnya bagi warga masyarakat negara yang baik dan cerdas untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman tentang pinjaman online agar terhindar dari jebakan dan kesulitan keuangan. Yang terakhir ada saran dari kelompok kontrol untuk pemerintah. Diharapkan pemerintah memperketat pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online, iklan yang beredar dan aturan-aturan yang dibuat oleh penyedia jasa pinjaman online. Lalu saran untuk penyedia pinjaman online diharapkan untuk membuat peraturan yang mengimplementasikan ketiga nilai yang pertama itu dari nilai Pancasila, kewarganegaraan dan khususnya fatwa MUI karena mayoritas di Indonesia itu kan masyarakatnya beragama Muslim. Lalu saran untuk masyarakat diharapkan jika memiliki kebutuhan mendesak dan ingin melakukan pinjaman online bisa mengakses aplikasi yang sudah buat yaitu Cek tadi, dan jika tidak ingin melakukan pinjaman online bisa bergabung ke koperasi yang disediakan oleh pihak kelurahan dan terintegrasi juga dengan aplikasi yang kita buat yaitu e-coms. Lalu yang terakhir untuk kita sebagai mahasiswa kita mau menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mengurangi masalah-masalah yang ditimbulkan dari pinjol. Salah satunya proyek ini banyak kita membuat inovasi baru khususnya dari pinjol. Ada dua aplikasi yaitu Cek dan e-coms. Adapun hal-hal yang kita dapatkan selama di wawancara itu perbedaannya jelas terletak pada proses belajar biasa dengan proses wawancara secara langsung. Kalau proses belajar biasa hanya satu arah ya, biasanya dosen antara dosen ke murid-murid ke mahasiswa. Sedangkan kalau yang langsung kita tuh bisa berbicara dua arah, jadi kita sebagai wawancara dengan masyarakat sebagai narasumbernya. Kemudian hal yang bisa kita tangkap itu adalah kita bisa mencari problem solving serta masalah yang kita ambil. Kemudian meningkatkan public speaking kita, dan juga kita juga lebih berinteraksi dengan masyarakat serta yang terakhir itu melatih attitude kita terhadap masyarakat. Sekian dari kelompok Kojo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nonjol. Pinjol. Setelah kami mendapatkan tugas proyek mengenai pinjol atau pinjaman online, kita melakukan diskusi atau pemecahan kelompok untuk melakukan wawancara di Kelurahan Medan. Yang kedua, menyiapkan sekitar 7 pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi dari masyarakat. Yang ketiga, kami melakukan wawancara dan pengisian kuesioner, lalu mengolahnya menjadi sebuah informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Mengger, kami mendapatkan data dari hasil observasi itu sekitar 22,2% atau setidaknya 4 dari 10 orang di Kelurahan Mengger itu sudah pernah melakukan pinjol, dan kami sudah melakukan wawancara sekitar 31 orang di Kelurahan Mengger yang sudah memenuhi syarat untuk pengolahan data. Jadi sebelum terjun di lapangan, kami menganggap jika permasalahan utama di sini itu adalah pinjaman online ilegal yang semakin marak, terus masyarakat yang belum teredukasi. Ternyata setelah melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu narasumber yang sudah pernah terjerat pinjol, bahwa narasumber tersebut melakukan
OJK namun masih terlilit hutang dan bunga yang cukup besar. Dari beberapa masalah utama yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi, lalu untuk melakukan pinjol untuk menutupi hutang sebelumnya dan gaya hidup yang konsumtif. Dari masalah-masalah tersebut, penyebabnya itu adalah kurang bisanya masyarakat dalam mengelola keuangan dan belum bisa masyarakat dalam memprioritaskan kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan. Dari masalah tersebut, inovasi dan problem solving yang kami berikan adalah pengembangan ide terkait aplikasi, yaitu Priorlife atau prioritas kehidupan. Di sini masyarakat akan diminta untuk memasukkan pendapatannya, lalu dari aplikasi ini akan memberikan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus diprioritaskan, contohnya seperti membayar pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Jadi ketika uang bisa di-manage dengan baik, maka masyarakat tidak perlu melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu ada saran dari masyarakat yang pernah terkena pinjol untuk pemerintah dan mahasiswa. Untuk pemerintah, pinjaman online ditertibkan dan perizinannya diperketat lagi. Walaupun ada OJK, tidak jarang pinjaman online ini dibuat untuk memudahkan yang lainnya melalui untuk mahasiswa, masyarakat perlu dilakukan sebuah edukasi pada masyarakat untuk mengurangi korban dari pinjaman online ini, karena banyak masyarakat yang kurang edukasi. Maka dari itu mahasiswa berperan untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak terjebak di pinjaman online. Jadi kesimpulan yang kami dapat berdasarkan hasil wawancara dan observasi di sini memang kurangnya edukasi di masyarakat mengenai pengelolaan keuangan itu sendiri dan prioritas kebutuhan hidup. Jadi emang perlu ditekankan untuk kita juga mahasiswa yang mungkin dikasih uang jajan dari orang tuanya itu per bulan, perlu banget dan penting banget untuk melakukan manage keuangan dengan baik biar kita juga nggak terjerat iklan-iklan pinjol yang baik ilegal maupun legal. Mungkin dari misalnya yang kita lihat juga, saya ada sedikit kata-kata yang saya ambil. Some of the worst things imaginable are made with the best of intentions. Maksudnya apa? Kadang hal-hal terburuk, dampak-dampak terburuk, kadang itu dibuat dari intensi-intensi, dari niat-niat yang sebenarnya baik. Pinjaman online ini mungkin seperti yang sudah dijabarkan tadi adalah untuk pemenuhan kebutuhan bila memang darurat, tapi selalu ada saja oknum yang akan memanfaatkan celah-celah itu untuk melakukan hal yang buruk, walau sebenarnya niatnya itu untuk kebaikan. Kesan-kesan yang kami dapatkan setelah melakukan observasi dan wawancara itu sendiri, yang pertama pasti kita semua juga ngerasain gimana susahnya cari narasumber yang mau diwawancara. Bahkan dari kelompok kami ada yang nganggep kalau kita itu debt collector sendiri dari pinjol. Terus ada yang kira juga kalau kita mau hipnotis dan segala macam. Dari sini itu suka dukanya pas lagi wawancara di Kelurahan Mengger. Terus selain itu juga gimana cara ngekompakin kelompok, itu juga salah satu tantangan di proyek ini. Dari kelompok kami, bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir sempurna. Tadi bagaimana kalian menghubungkan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anjol ingin memberikan refleksi terhadap MKWK Pancasila, kewarganegaraan, dan pendidikan agama Islam. Pesan saya untuk MKWK kali ini, proyeknya sangat insightful ya di situ. Pesan saya dalam proyek 3 MKWK ini adalah kegiatannya sangat edukatif sekali. Terima kasih. Pesan saya dalam proyek MKWK ini adalah memberikan pandangan dan wawasan yang baru. Kesan saya terhadap proyek MKWK ini merupakan hal yang sangat baru dan mengasah untuk kemampuan berpikir kritis. Kesan saya dalam proyek MKWK ini seru dan menyenangkan.
Pesan-pesan saya adalah sangat bermanfaat dan semoga ada acara kayak gini lagi untuk tahun depan. Pesan saya dalam proyek MKWK kali ini sangat bermanfaat karena menambah pengalaman belajar saya yang baru. Kesan saya dalam proyek ini adalah saya menjadi lebih aware terhadap lingkungan saya. Sekian refleksi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya kegiatan proyek ini manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat dan masyarakat bisa terhindar dari pinjol. Sekian, terima kasih. Dadah. See you.